Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemma Ramadan. Pada podcast kali ini saya akan memaparkan beberapa poin tentang pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Kalian semua tahu nggak sih apa itu pertumbuhan ekonomi sama kemiskinan? Pada belum tahu ya? Belum. Oke, jadi pertumbuhan ekonomi itu peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Atau secara singkatnya, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Sementara itu, kemiskinan memiliki arti yang berbeda, yaitu suatu keadaan di mana saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah yang global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihat dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan dan lain-lain. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak semena-mena terjadi begitu saja. Pasti memiliki faktor yang akan menyebabkan hal itu bisa terjadi. Terjadinya pertumbuhan ekonomi memiliki beberapa faktor, yaitu yang pertama ada SDM atau sumber daya manusia, yang kedua ada SDA atau sumber daya alam, yang ketiga ada perkembangan iptek, yang keempat ada faktor dari politik dan administrasi pemerintah. Selain faktor tersebut, ada faktor lainnya, yaitu aspek sosial kehidupan masyarakat, seperti tingkah laku, sikap, motivasi kerja, pandangan masyarakat atau kelembagaan masyarakat, tata tertib hukum dan susunan serta peraturan dan pelaksanaan hukum perundang-undangan yang keliru juga menjadi faktor penghambat kemajuan ekonomi, sehingga tidak mendukung terlaksananya pertumbuhan ekonomi. Setelah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan ekonomi, sekarang saya juga akan menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Yang pertama ada PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto, yang kedua ada jumlah pengangguran, yang ketiga ada penduduk yang ada, yang keempat ada IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Walaupun pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan memiliki pengertian dan faktor-faktor yang berbeda, mereka berdua pasti akan selalu berkaitan. Mengapa bisa? Karena terjadinya pertumbuhan ekonomi akan disusul dengan menurunnya angka kemiskinan. Hal itu terjadi dengan naiknya angka pertumbuhan ekonomi, pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat meningkat, dan juga secara tidak langsung menandakan berkurangnya angka pengangguran, yang dimana pengangguran merupakan salah satu faktor terjadinya kemiskinan. Sedangkan sebaliknya, jika terjadinya penurunan ekonomi, maka angka kemiskinan akan mengalami kenaikan. Karena hal itulah mereka berdua dapat dikatakan selalu berkaitan. Dalam masalah pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, kita dapat mengetahui seberapa berpengaruhnya mereka berdua dengan cara dihitung menggunakan analisis regresi linear sederhana. Nah, kita mulai masuk ke pembahasan kedua nih, yaitu pembahasan tentang regresi linear sederhana. Sebenarnya regresi linear memiliki dua jenis, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Regresi linear sederhana dan regresi linear berganda memiliki perbedaan di variabelnya. Kalau regresi linear sederhana memiliki dua variabel, sedangkan yang berganda memiliki dua variabel atau lebih. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas regresi linear sederhana saja. Kalian semua tahu nggak sih apa itu regresi linear sederhana? Tidak. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab terhadap faktor variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor. Sedangkan faktor variabel akibat dilambangkan dengan Y atau yang biasa disebut dengan respons. Regresi linear sederhana atau sering disingkat sebagai SLR atau Simple Linear Regression
juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Dalam analisis regresi linear sederhana, kita dapat menghitungnya dengan rumus Y sama dengan A tambah BX. Pada analisis regresi linear sederhana, kita juga bisa menghitung kelanjutan analisisnya dengan menggunakan koefisien kolerasi dan determinasi. Koefisien kolerasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antar variabel. Koefisien kolerasi ini dilambangkan dengan huruf R, di mana nilai R bervariasi di rentang -1 sampai +1. Nilai R yang mendekati -1 atau +1 memberikan informasi bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang kuat. Sedangkan angka R yang mendekati angka 0 menggambarkan bahwa hubungan antar variabelnya dinilai rendah. Sedangkan pengertian koefisien determinasi yaitu kemampuan variabel X mempengaruhi variabel Y. Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X mempengaruhi Y. Cara menghitung koefisien determinasi yaitu besarnya proporsi variasi Y yang dapat dijelaskan oleh variabel X dengan simbol R pangkat 2 yang dirumuskan oleh R pangkat 2 sama dengan R dikuadratkan dikali dengan 100%. Di sini saya akan menyediakan mini riset yang telah saya kerjakan. Dalam mini riset saya menggunakan data dari BPS tentang pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dari tahun 2000 sampai 2009. Dari mini riset itu mendapatkan hasil atau penjelasan bahwa jika dihitung dengan analisis regresi linear sederhana, pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi kemiskinan di Indonesia mendapatkan hasil Y sama dengan 17.506 dikurang 0,104X. Selain itu, dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan dari mini riset saya bersifat lemah, dikarenakan hasil dari koefisien kolerasi yang hanya mendapatkan angka -0,61, yang berarti angka itu mendekati angka 0 dan bersifat lemah. Selain itu, kemiskinan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2009 mendapatkan angka 0,374%. Nah, sekian saja nih pemaparan pembahasan beserta contoh mini riset yang sudah saya buat pada podcast saya kali ini. Terima kasih semuanya telah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.